Di sini saya akan membuat rangkuman yang dari presentasi kemarin, yaitu tentang analisis struktural dan semiotik sajak-sajak Amir Hamzah. Strukturalisme dapat paling tuntas dilaksanakan bila yang dianalisisnya yaitu sajak yang merupakan keseluruhan, yang unsur-unsur atau bagian-bagian saling erat berjalinan. Sajak-sajak merupakan kesatuan yang utuh atau bulat, maka perlu dipahami secara utuh dan bulat pula. Untuk memudahkan pemahaman seperti itu, maka perlulah di sini diberikan parafrase setiap sajak sebelum dianalisis secara nyata yang lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh sajak yang menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Sesungguhnya, parafrase baru dapat dibuat sesudah sajak dianalisis, ditafsirkan, dan diterangkan mengenai ambiguitas bahasanya dan jalinan unsur-unsur lainnya. Parafrase di sini diberikan berdasarkan analisis implisit. Maksudnya, analisis dalam pemikiran yang belum dieksplisitkan dalam uraian. Baru sesudah itu dianalisis yang sesungguhnya dipaparkan. Hanya dengan cara analisis, parafrase dapat dibuat meskipun tidak selalu berupa analisis secara eksplisit. Jadi parafrasenya ini yang dibuat sebelum analisis secara eksplisit, tak dibuat semena-mena. Sajak-sajak Amir Hamzah yang dianalisis secara khusus di sini ada pada Mujwa barangkali hanya satu, tetapi aku sebab dikau turun kembali, insaf dan Astana Rena dipilih sajak itu untuk dianalisis karena dirasa dapat memberikan corak-corak masalah analisis sajak secara struktural dan semiotik. Puisi pada Mujwa terdiri dari 28 yang terbagi dalam 7 bait. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Puisi pada Mujwa ini ditinjau dari judulnya menggambarkan tentang kembalinya seseorang yang telah lama meninggalkannya. Ketika pembaca membaca, judulnya akan terlintas minimal tentang sesuatu yang kembali. Ketika memasuki isi pada Mujwa, gambaran tentang pengakuan dan pengaduan antara aku lirik dan engkau lirik. Engkau lirik merupakan zat yang terlihat tetapi keberadaannya sangat diakui. Yang kedua yaitu sajak Amir Hamzah barangkali secara semiotik yang mempelajari sistem-sistem, aturan dan konvensi yang memungkinkan bahasa sebagai tanda mempunyai arti. Pilihan kata-katanya dalam sajak ini menandai suasana percintaan yang romantis sesuai dengan hayalan si aku tentang kekasihnya. Metafora dalam sajak ini selain untuk membuat konkret tanggapan juga dipergunakan untuk kesejajaran bunyi yang membuat ritmis. Di dalam sajak ini pula sarana-sarana kepuitisan yang telah terurai dikombinasikan dengan fungsi bunyi. Irama dan ulangan-ulangan bunyi membuat liris dan menambah intensitas kegembiraan. Selanjutnya yaitu sajak hanya satu. Di sajak ini jelas bahwa betapa hebatnya kekuasaan Tuhan. Ia dapat menurunkan hujan dan membangkitkan badai untuk merusak bumi yang indah. Di tengah bencana itu manusia hanya benda kecil yang tak berdaya menghadapinya. Namun Tuhan melepaskan umat manusia yang percaya kepadanya dengan berencana itu. Selanjutnya yaitu sajak tetapi aku. Sajak tersebut dibuka dengan keadaan yang tiba-tiba, yaitu langit bagi sutra, lukisan tersapu, terhapus oleh warna hitam kelam, yaitu kegelapan yang gelap. Dalam sajak ini, untuk membangkitkan perasaan dan tanggapan dipergunakan kiasan yang berupa citraan. Metafora tersebut berupa metafora implisit yang memberikan efek kepadatan menjadikan ekspresif. Metafora tersebut adalah citra penglihatan yang memperjelas dan menghidupkan gambaran sutra, figura, nilam hitam kelam, lentera, alit. Di dalam sajak ini juga ada koherensi antara pilihan kata-katanya, kiasan, dan citraan yang semuanya itu memberikan dan memperkuat suasana kegaiban pertemuan antara si aku dengan Tuhan yang terjadi sekejap mata. Itulah sajak itu bahwa meskipun manusia hidup senang dengan kekasih dunianya, namun sesungguhnya manusia ini tak ubahnya hanyalah boneka yang dipermainkan oleh Tuhan sebagai dalangnya. Manusia hidup ini hanya untuk menuruti kesenangan Tuhan saja dalam mengatur lakon atau nasib manusia yang hanya sebentar saja. Maka semuanya terserah kepada kesenangan Tuhan yang menjadi dalangnya. Yang selanjutnya yaitu sajak turun kembali. Dalam sajak ini dikemukakan ide bahwa manusia itu tidak bersatu dengan Tuhan. Manusia itu hamba sedangkan Tuhan itu penghulu, maharaja.
Manusia itu hidup di bawah lindungan Tuhan. Manusia itu dapat hidup senang berkat karunia Tuhan. Ide ini merupakan sanggahan terhadap pendapat kaum sufi yang menyatukan manusia dengan Tuhan. Dalam sajak ini, penyair menggunakan bahasa kiasan untuk mengkonkretkan ide yang abstrak. Di samping itu, untuk membuat ucapan hidup dan menarik. Di samping itu juga dipergunakan sarana retorika untuk membuat orang berpikir sehingga apa yang dikemukakan telah mengesankan. Kiasan dalam sajak ini pada umumnya berupa metafora sekaligus merupakan citraan. Yang selanjutnya yaitu insaf. Pada puisi insaf ini kata Buta Tuli bisu merupakan sebuah kiasan terhadap keadaan penulisnya yang merasakan sebuah kegundahan hati dan ketakutan akan dosa-dosanya hingga dia tidak mampu mendengarkan hidayah dari Tuhannya. Buta ini menggambarkan perilaku yang dia lakukan senantiasa melakukan dosa karena tidak pernah melihat dan menjalankan aturan agama. Bisu itu menggambarkan dirinya tidak mampu untuk membaca doa untuk memohon ampunan dari Tuhan. Selanjutnya yaitu rima dan persamaan bunyi. Kata konkret di sini adalah kata yang menggambarkan makna yang sesungguhnya yang ditulis oleh si pengarang tersebut. Pengimajinasian merupakan sebuah hayalan yang diberikan oleh penulis yang memiliki makna secara tersirat. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.